Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita akan bacakan sebuah hadis qudsi yang ini merupakan rahasia kehidupan di mana kebanyakan manusia lupa atau lalai sehingga mereka mencari sesuatu yang semestinya mereka tidak cari, tapi mereka menghindari sesuatu yang semestinya mereka cari. Di sini ada hadis qudsi, ya. Kalau Allah Azza wa Jalla, jadi Allah berfirman. Jadi hadis qudsi ini adalah firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran. Itu namanya hadis qudsi, yakni firman Allah Ta'ala langsung. Ya ibna Adam tafarraq li ibadati, wahai anak Adam, sibukkanlah engkau dengan ibadah kepadaku, ya. Amla sadruka ghani, maka aku akan cukupkan, aku akan penuhi. Amla itu dipenuhi, ya. Padamu adalah ghani, ada kekayaan, ya, yakni kekayaan. Wa asyadul faqra, dan aku akan hindarkan kamu dari kefakiran, ya. Kemudian wa illa taf'al malaktu yataika zuglan, kalau tidak maka aku akan penuhi dalam dirimu itu kesibukan yang tidak ada habisnya. Maka apa yang terjadi? Walam asyudda faqraka, ya, dan kemudian aku tidak menghindarkan kamu dari kemelaratan, ya. Hadis riwayat At-Tirmidzi wa Ibnu Majah, ya. Di sini Allah perintahkan bahwa kita disuruh beribadah kepadanya. Ya, ibadah ini artinya ada mahdoh wa ghair mahdoh. Jadi kalau misalnya kita waktunya sholat, ya langsung sholat. Bahkan kalau bisa sebelum sholat datang ke masjid, ya, sebelum adzan, 5 menit sebelum adzan kita ke masjid. Maka kalau kita lihat pahala, itu pahalanya besar sekali, karena dia menunggu adzan itu dianggap sebagai ibadah. Coba bayangkan, kita duduk di masjid menunggu adzan, itu dianggap sebagai ibadah. Nah, apabila kita melakukan amalan-amalan kewajiban yang Allah fardukan, berbuat baik, maka di situ Allah akan cukupkan rezeki ada saja. Makanya ulama-ulama dulu, para syuhada dulu itu enggak pernah dia nyari duit. Dia oleh Allah dicukupkan banyak min haitsu la yahtasib. Akan tetapi kalau tidak, maka Allah akan sibukkan manusia dengan urusan-urusan dunia, tidak akan pernah kenyang. Contoh ini, misalnya orang menghabiskan hidupnya mencari duit, dan dia lupa pada Allah, lupa sholat, lupa zikir, lupa beramal soleh, lupa akhirat, lupa kuburan yang diingat rumahnya. Maka apa? Singkat kata ketika dia memiliki segala apa yang diinginkan, rumah, mobil, kekayaan, maka dia masih kurang. Contoh yang paling gampang adalah para pengusaha. Dia rumahnya banyak, kekayaannya banyak, tapi oleh Allah cabut qanaah, kepuasannya nggak ada. Maka dia akhirnya ikut politik, kemudian dengan berbagai cara dia akhirnya terjerumus ke dalam sifat tidak bisa qanaah, tidak bisa menerima apa adanya. Dia rakus. Yang tadinya wali kota kemudian pengen jadi menteri atau gubernur, kemudian yang tadinya gubernur pengen menjadi presiden, yang tadinya presiden pengen presiden seumur hidup. Itulah manusia serakah. Allah cabut rasa qanaah, Allah cabut rasa tidak puasa. Maka apa yang terjadi? Itu mereka lalai. Maka kita hanya mengingatkan saudara sekalian, janganlah kalian lalai, karena kalau kalian lalai, Allah kasih kepada kalian kesibukan. Setelah itu tiba-tiba kematian datang, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka pada saat itu dia dicabut oleh Allah dan mendadak mati, masuk ke alam kubur. Camkanlah baik-baik, setelah dia dicabut oleh Allah lewat malaikat, maka dia menyesal dan itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ngeri. Maka apa yang harus kita pikirkan? Maka Allah di sini di dalam hadis qudsi riwayat Imam At-Tirmidzi Ibnu Majah ini, maka perintah Allah adalah laksanakanlah perintah Allah. Mulai sholat, qiyamul lail, puasa, bersedekah, ingat Allah, membantu saudara yang kesulitan, membuat amal untuk kemaslahatan umat, badan wakaf Quran, rumah para janda, ya, rumah para fakir miskin, membuat rumah cinta Quran, membuat rumah Quran, membuat wakaf air bersih, membuat wakaf pohon dan lain sebagainya. Maka ini adalah amalan soleh yang kita niatkan kepada Allah, maka Allah cukupkan. Percayalah, karena sesungguhnya semua itu ada yang ngatur. Allah Ar-Razzaq, Allah As-Samad. Seluruh langit dan bumi ini
tergantung pada Allah, dan Allah sang pemberi rezeki. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim.